Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur berterima kasih. Karena Tuhan sangat mengasihi kehidupan kami dapat kembali melalui Jumpa belajar ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau hadir di hati kami masing-masing. Pimpinlah kami, berikanlah kepada kami pengertian supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati orang tua kami, anak murid kami, dan seluruh guru Tuhan, supaya dapat menjalankan seluruh aktivitas dengan baik, dan berkati semua koneksi jaringan supaya dapat berfungsi dengan baik dan seluruh aktivitas kami berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, langsung saja kita bernyanyi dulu halaman 49. Open Short Book page 49, halaman 49. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus adalah kemenangan. Ya, oke. 1, 2, 3, ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Mulai dari halaman 35 ya. Halaman 35. Taat mendengarkan perkataan Tuhan. Apa arti taat, Delvino? Lihat bukunya halaman 36. Ada arti taat yang berasal dari bahasa Yunani. Apa arti taat? Delvino? Halo, Miss. Ya. Ini Abigail. Coba Delvino. Miss. Dipanggil itu yang menjawab. Supaya kita tertib ya, jangan berisik sekali nanti kedengarannya. Yang namanya dipanggil. Delvino, apa arti taat? Dalam bahasa Indonesia aja dulu. Bahasa Indonesia, taat artinya? Mematuhi. Iya, mematuhi. Coba kamu lihat bukunya halaman 36. Dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, arti taat yang pertama tunduk. Arti taat yang kedua patuh. Arti taat yang ketiga tidak berlaku curang. Arti taat yang keempat setia. Arti taat yang kelima saleh. Coba ulangi dulu Adelio. Adelio ulangi. Apa arti kata taat dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000? Arti kata taat, ada 5 arti kata taat. Apa artinya? Artinya taat itu dalam kelimanya itu semua itu adalah tidak boleh berlaku curang, Miss, dan harus saleh sama semua orang dan harus senantiasa tunduk, Miss. Oke, kita ulang ya. Arti taat yang pertama tunduk. Arti taat yang kedua patuh. Arti taat yang ketiga tidak berlaku curang. Arti taat yang keempat setia. Arti taat yang kelima adalah saleh. Ya. Arti taat yang pertama tunduk, yang kedua patuh, yang ketiga tidak berlaku curang, yang keempat adalah setia, dan kelima adalah saleh. Sekarang dalam arti bahasa Yunani, Donis, apa arti kata taat dalam bahasa Yunaninya? Lihat bukunya halaman 36, pengertian kata taat dalam bahasa Yunani. Mendengarkan, Miss, sama dengan mendengarkan. Bagus, ya, mendengarkan. Arti kata taat dalam bahasa Yunani adalah mendengarkan. Apa beda mendengar dengan mendengarkan? Si Kristo, apa beda mendengar dengan mendengarkan?
Beda listen to and hear. Bahasa Inggrisnya hear. Satu lagi ada listen. Bahasa Inggris hear itu mendengar. Mendengar suara-suara apa semua didengar tapi tidak fokus ya. Semua suara bisa didengar. Hear. Tapi listen artinya mendengarkan, dia fokus dengan apa yang didengarkan. Itu bedanya. Jadi mendengar bisa saja banyak suara-suara yang kita dengarkan, tapi kita nggak fokus dengan suara itu, nggak ada respon. Tapi kalau kita mendengarkan, kita fokus dan kita ada respon. Itu dia. Domba kalau selain suara pengembalanya, suara tuannya, ya, dia tidak mau mendengarkan. Itulah domba. Selain suara tuannya. Jadi kalau mendengar bisa saja semua didengar, tapi kalau mendengarkan ada di sana ada fokus, memperhatikan betul-betul dan respon. Itulah mendengarkan dengan mendengar. Ya, hari ini kita belajar mengenai taat mendengarkan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu apa itu? Si Salsalina, apa itu perkataan Tuhan? Bahasa Inggrisnya Gospel, disingkat Gospel. Gospel itu Injil, berita keselamatan. Ya, perkataan Tuhan berarti berisi peraturan-peraturan Tuhan, berisi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tidak inginkan, kita juga harus tahu itu ya. Supaya apa? Supaya ujung-ujungnya tertib untuk kesejahteraan kita, untuk kedamaian kita. Apakah akibat orang yang tidak taat? Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak bangsa di dunia ini. Ada satu bangsa yang Tuhan sendiri pemimpinnya adalah bangsa Israel. Kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada saat mereka taat dan pada saat mereka tidak taat. Kita lihat videonya dulu ya. Juga sejarah Alkitab yang perlu kita ingat ketika kita membaca Alkitab. Dan sesungguhnya ada dua peta yang kita perlukan, yaitu peta seluruh Timur Tengah dan peta tanah perjanjian yang terletak di Timur Tengah. Nah, nama yang lebih dikenal untuk peta seluruh Timur Tengah adalah Hilal Subur. Dan Hilal Subur menghubungkan dua sungai besar pada masing-masing ujungnya, Sungai Nil dan dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ini adalah lembah-lembah yang sangat subur. Delta Nil, juga Tigris dan Efrat, yang dulu disebut Mesopotamia, yang artinya daerah di antara sungai-sungai. Nah, kedua daerah yang subur ini merupakan pusat kekuasaan dunia pada zaman dahulu. Keduanya bisa dibandingkan dengan pusat kekuasaan barat di dunia saat ini. Jadi, seluruh perjanjian lama berisi perjuangan antara kedua pusat kekuasaan dunia, yaitu antara Mesir dan beberapa kekaisaran yang muncul di sana, seperti Asyur dan Babilonia dengan umat Israel di tanah perjanjian. Nah, perhatikan bahwa Gurun Arabia berbatasan dengan Hilal Subur di sini dan Sahara di sana. Jadi, ketika dua kekuatan yang besar tersebut saling menyerang atau saling menaklukkan, mereka harus melewati bagian tanah yang sempit ini. Semua lalu lintas menuju ke bagian pesisir yang sempit ini. Itu artinya bahwa Hilal Subur sebenarnya merupakan persimpangan dunia. Jalan dari Eropa turun ke pesisir ini, menyeberangi lembah Esdraelon, ke lembah Yordan, dan naik ke balik lembah dan turun ke Arabia. Jalan dari Afrika naik ke pesisir ini, menyeberangi lembah Esdraelon, yang juga disebut lembah Yizril, naik ke Kapernaum, melewati Damaskus, terus ke India dan China. Jadi sebenarnya, persimpangan dunia memang terletak persis di sana, di sebuah bukit kecil yang disebut Megiddo. Dan bukit Megiddo dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Disinilah, di persimpangan dunia, sebagian besar pertempuran besar sepanjang sejarah terjadi. Menghadap ke persimpangan ini adalah sebuah desa kecil yang disebut Nazaret. Dan seorang anak laki-laki dari Nazaret dapat menyaksikan dunia berlalu lalang. Dia dapat berbaring di bukit seperti berada di ruang tunggu bandara, menyaksikan semua orang dari berbagai bangsa datang dan pergi. Karena itu, mereka menamakan bagian utara sebagai Galilea dari bangsa-bangsa, karena wilayah ini adalah persimpangan internasional.
Sedangkan di wilayah perbukitan bagian selatan, lokasinya terpencil dan budaya Yahudi sangat kuat di sana. Yerusalem terletak persis di atas perbukitan itu. Jadi, ada dua bagian tanah perjanjian. Bagian internasional, di mana segala bangsa datang dan pergi, dan juga ada bagian perbukitan yang terpencil dengan budaya Yahudi yang kuat, dan Yerusalem ada di sini. Jadi, Anda dapat melihat pentingnya wilayah ini. Tuhan menempatkan umatnya pada persimpangan dunia, sehingga semua orang dapat melihat mereka, dan mereka dapat menjadi contoh kerajaan surga di bumi. Jadi, seluruh dunia dapat melihat berkat yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang hidup berdasarkan perintah Tuhan, juga melihat kutuk akibat melanggar perintah Tuhan. Ya, sekali lagi diputar ya supaya lebih jelas. Ada geografi Alkitab, juga sejarah Alkitab yang perlu kita ingat ketika kita membaca Alkitab. Dan sesungguhnya, hanya ada dua peta yang kita perlukan, yaitu peta seluruh Timur Tengah dan peta tanah perjanjian yang terletak di Timur Tengah. Nah, nama yang lebih dikenal untuk peta seluruh Timur Tengah adalah Hilal Subur. Dan Hilal Subur menghubungkan dua sungai besar pada masing-masing ujungnya, Sungai Nil dan dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ini adalah lembah-lembah yang sangat subur. Delta Nil, juga Tigris dan Efrat, yang dulu disebut Mesopotamia, yang artinya daerah di antara sungai-sungai. Nah, kedua daerah yang subur ini merupakan pusat kekuasaan dunia pada zaman dahulu. Keduanya bisa dibandingkan dengan pusat kekuasaan barat di dunia saat ini. Jadi, seluruh perjanjian lama berisi perjuangan antara kedua pusat kekuasaan dunia, yaitu antara Mesir dan beberapa kekaisaran yang muncul di sana, seperti Asyur dan Babilonia dengan umat Israel di tanah perjanjian. Nah, perhatikan bahwa Gurun Arabia berbatasan dengan Hilal Subur di sini dan Sahara di sana. Jadi, ketika dua kekuatan yang besar tersebut saling menyerang atau saling menaklukkan, mereka harus melewati bagian tanah yang sempit ini. Semua lalu lintas menuju ke bagian pesisir yang sempit ini. Itu artinya bahwa Hilal Subur sebenarnya merupakan persimpangan dunia. Jalan dari Eropa turun ke pesisir ini, menyeberangi lembah Esdraelon, ke lembah Yordan, dan naik ke balik lembah dan turun ke Arabia. Jalan dari Afrika naik ke pesisir ini, menyeberangi lembah Esdraelon yang juga disebut lembah Yizril, naik ke Kapernaum, melewati Damaskus, terus ke India dan China. Jadi sebenarnya, persimpangan dunia memang terletak persis di sana, di sebuah bukit kecil yang disebut Megiddo. Dan bukit Megiddo dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Disinilah, di persimpangan dunia, sebagian besar pertempuran besar sepanjang sejarah terjadi. Menghadap ke persimpangan ini adalah sebuah desa kecil yang disebut Nazaret. Dan seorang anak laki-laki dari Nazaret dapat menyaksikan dunia berlalu lalang. Dia dapat berbaring di bukit seperti berada di ruang tunggu bandara, menyaksikan semua orang dari berbagai bangsa datang dan pergi. Karena itu, mereka menamakan bagian utara sebagai Galilea dari bangsa-bangsa, karena wilayah ini adalah persimpangan internasional. Sedangkan di wilayah perbukitan bagian selatan, lokasinya terpencil dan budaya Yahudi sangat kuat di sana. Yerusalem terletak persis di atas perbukitan itu. Jadi, ada dua bagian tanah perjanjian. Bagian internasional, di mana segala bangsa datang dan pergi, dan juga ada bagian perbukitan yang terpencil dengan budaya Yahudi yang kuat, dan Yerusalem ada di sini. Jadi, Anda dapat melihat pentingnya wilayah ini. Tuhan menempatkan umatnya pada persimpangan dunia, sehingga semua orang dapat melihat mereka, dan mereka dapat menjadi contoh kerajaan surga di bumi. Jadi, seluruh dunia dapat melihat berkat yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang hidup berdasarkan perintah Tuhan, juga melihat kutuk akibat melanggar perintah Tuhan. Masing-masing kamu, kita semua sudah melihat video tentang letak geografis Israel ya. Dia berada di persimpangan dunia. Jadi seluruh dunia bisa melihat bangsa Israel sebagai contoh. Kalau mereka menghormati Tuhan, kalau mereka taat pada perintah Tuhan, maka akan terjadi berkat.
Kalau mereka tidak taat pada perintah Tuhan, maka akan terjadi kutuk. Ya, Vincentius, menurut kamu bagus tidak ada peraturan, Vincent? Hidupnya Bagus, Miss. kenapa? Biar jadi tertib, Miss. Biar jadi tertib ya. Kristo, menurutmu Kristo, kalau tidak ada peraturan gimana? Apa yang kita pilih? Ada peraturan atau tidak ada peraturan menurut kamu Kristo? Atau tidak usah adalah peraturan supaya semua bebas? Mana kamu pilih Kristo? Ada peraturan atau tidak? Ada peraturan, Miss. Ada peraturannya supaya apa Kristo? Entahlah, Miss, asal pilih aja. Contoh di jalan raya, nggak usah ada lampu merah, nggak usah ada lampu hijau, semuanya bebas saja. Siapa mau cepat jalan? Kira-kira bagus tidak kalau tidak ada lampu merah? Kita ke Andar. Andar, menurut kamu Andar, di jalan raya tidak ada lampu tanda-tanda jalan, ya? Tidak ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, nggak ada. Menurut Andar bagus tidak kalau nggak ada peraturan itu? Nggak bagus, Miss. Apa yang terjadi kalau tidak ada peraturan? Kecelakaan. Kecelakaannya ujung-ujungnya nyawa yang diambil. Ya, bahaya sekali. Orang lomba-lomba mau cepat, ada yang kebut, ada yang mau suka-suka hatinya di jalan, akhirnya apa? Macet, terjadi kemacetan lalu lintas, terjadi kecelakaan yang paling parah. Akhirnya semua nggak bisa jalan. Ya, itulah akibatnya kalau nggak ada peraturan. Di Taman Eden, iblis berusaha untuk membuat tidak ada peraturan. Tuhan sudah kasih peraturan. Adam, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya ya, kecuali satu, pohon yang ada di tengah taman, namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan dimakan. Itu kan peraturan. Kalau dimakan mati, ya. Tapi iblis bilang, nggak apa-apanya itu Hawa, makan aja Hawa, nggak apa-apa, nggak mati kok. Iblis membuat tidak ada peraturan. Akibatnya apa? Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa, menderita. Kalau di jalan raya nggak ada peraturan lalu lintas, menderitalah semuanya. Semuanya pengguna jalan menderita. Kecelakaan beruntun pun bisa terjadi ya. Di sekolah pun demikian ada peraturan. Kalau datang ke sekolah tepat waktu, tepat waktulah datang. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengikuti pelajaran. Nanti kamu datang terlambat, orang sudah belajar. Ngetuk-ngetuk pintu, akhirnya buyar konsentrasinya. Teman-teman yang lain nengok dia, bukan nengok pelajaran lagi. Ya kan? Jadi Tuhan pun memberikan peraturan untuk kebaikan kita sebenarnya. Jangan pula kita bilang banyak kali peraturan Tuhan ini. Nggak bolehlah ini, nggak bolehlah itu, nggak bolehlah itu. Justru itulah yang bagus. Tuhan sudah tahu. Ini peraturan dibuat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Peraturan kedua, hormatilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu peraturan Tuhan itu. Yang pertama mengasihi Tuhan. Yang kedua mengasihi sesama manusia. Supaya tertib maksudnya. Supaya semua berjalan harmonis. Supaya semua berjalan dengan indah. Enak sekali kalau semuanya saling mengasihi. Tapi kalau mau suka-suka hatinya hidup di dunia ini. Suka-suka hatinya merampok. Suka hatinya membunuh. Suka hatinya mencuri. Suka hatinya berbohong. Suka-suka hatinya semua hidup. Jadi kacau kehidupan ini ya. Jadi Tuhan membuat peraturan itu semuanya untuk kebaikan kita, untuk ketertiban, untuk keharmonisan. Begitu baik Tuhan disusun peraturan supaya kita tertib. Ya, lihat saja bangsa Israel, nggak tertib bangsa Israel, menyembah berhala. Sudah dibilang kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hanya menyembah Tuhan. Jangan menyembah yang lain. Yang disembah siapa? Yang disembahnya patung-patung, yang disembah berhala. Akhirnya apa? Tuhan marah. Mari kita lihat Yeremia. Ya, kitab Yeremia. Buka Alkitabnya, Yeremia 9 ayat 12 sampai 15. Ya, Andar baca ayat 12 Andar. Ayat 12 si Andar, ayat 13 Salsalina, ayat 14 si
Adelio, ayat 15 si Stanley yang tunjukkan Tam, saya panggil dari sini ya. Ingat masing-masing bagiannya. Baca Andar ayat 12. 12. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Sambung ayat 13. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Sambung 14. Melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti pada Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sambung 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Iya, Baal itu ya berhala-berhala. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka menyembah yang bukan Tuhan. Padahal Tuhan sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Akhirnya keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan yang disembah malah dewa-dewa, berhala-berhala, patung-patung yang tidak punya mata, nggak bisa melihat, punya mulut nggak bisa mendengar. Itulah patung. Ya, Tuhan marah sekali. Kok bodoh kali lah manusia ini. Yang disembah bukan Tuhan, yang melainkan yang disembah adalah ciptaan Tuhan. Kita buka buku halaman 39, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Halaman 39, penjelasan teks Alkitab, Yeremia 9 ayat 12 sampai 15, baca yang sudah dapat. Waktu kita nggak memungkinkan lagi, kamu baca paragraf keduanya. Setelah jam kita ini selesai, lihat PDF, di sana ada tugas. Kamu perhatikan PDF-nya, kamu kumpul tanggal 24 Agustus. Lihat yang dikirim tadi pagi ya.